Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar akuntansi biaya dan pengertian biaya. Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya, pembuatan dan penjualan produk atau jasa perusahaan dengan cara-cara tertentu serta penafsiran terhadapnya. Jadi, apabila dilihat dari pengertian akuntansi biaya ini, maka akuntansi biaya adalah untuk menentukan biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa suatu perusahaan. Dengan cara-cara tertentu, itu tergantung perusahaannya menggunakan metode apa. Misal, metode depresiasinya garis lurus atau angka tahun. Apabila dilihat dari pengertian akuntansi biaya, maka tujuan akuntansi biaya yang pertama adalah menentukan biaya produk. Jadi, untuk menentukan biaya produk suatu perusahaan berapa. Yang kedua, yaitu mengendalikan biaya, agar biaya produk tidak keluar dari anggaran yang telah ditentukan oleh perusahaan. Ketiga, adalah pengambilan keputusan khusus. Misal, perusahaan tadi mendapatkan pesanan khusus, namun harganya di bawah harga yang biasanya ditetapkan. Maka di sini perusahaan bisa menentukan apakah perusahaan tadi menerima atau menolak pesanan khusus tadi dengan cara melihat biaya produk perusahaan. Untuk penggolongan biaya, kita bisa menggolongkan biaya menurut yang pertama adalah objek pengeluarannya, kedua, fungsi pokok dalam perusahaan, ketiga, hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Keempat adalah perilaku biaya dengan perubahan volume kegiatan. Kelima, menurut jangka waktu manfaatnya. Kita akan bahas lebih lanjut tentang penggolongan biaya ini pada slide selanjutnya. Penggolongan biaya menurut objek pengeluarannya. Di sini, nama objek biaya pengeluaran merupakan dasar penggolongan biaya. Misalkan, nama objek pengeluarannya adalah bahan bakar. Maka, semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar disebut biaya bahan bakar. Misal, nama objeknya adalah tenaga kerja, maka semua pengeluaran yang berhubungan dengan tenaga kerja disebut biaya tenaga kerja. Penggolongan biaya yang kedua adalah biaya menurut fungsi pokok perusahaan. Dalam perusahaan, terdapat 3 fungsi pokok. Yang pertama adalah produksi, yang kedua adalah pemasaran, yang ketiga adalah administrasi dan umum. Yang pertama adalah biaya produksi. Ini adalah biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Di antaranya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Yang kedua, biaya pemasaran merupakan biaya yang terjadi untuk melaksanakan pemasaran. Misal, gaji salesnya. Dua, biaya ongkirnya. Kalau biaya ongkir tadi ditanggung oleh perusahaan. Yang ketiga adalah biaya administrasi dan umum. Merupakan biaya untuk mengkoordinasi kegiatan produksi dan pemasaran. Misal biaya gaji pegawai kantornya, biaya depresiasi kantor, ini masuk ke biaya administrasi dan umum.
Penggolongan biaya yang selanjutnya menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Ada dua macam, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang terjadi yang penyebab satu-satunya adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai. Misal, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. Kedua adalah biaya tidak langsung, adalah biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Misal, gaji manajer produksi, gaji mandornya, biaya sewa peralatan pabrik. Penggolongan biaya menurut perilaku biaya dengan perubahan volume aktivitas. Di sini ada tiga macam. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Misalnya biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Misal di sini kalau kita memproduksi 100 unit dibandingkan 1000 unit, otomatis bahan bakunya juga akan ada perbedaan. Semakin banyak, maka bahan bakunya juga semakin banyak. Yang kedua adalah biaya semi variabel, adalah biaya yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Pada biaya ini mengandung unsur biaya tetap dan biaya variabel, misal biaya tagihan listriknya. Yang ketiga adalah biaya tetap, adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisaran volume kegiatan tertentu. Misalnya biaya depresiasi pabrik, biaya depresiasi kantor, biaya depresiasi kendaraan. Yang selanjutnya adalah menurut penggolongan biaya atas dasar jangka waktu manfaatnya. Di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pengeluaran modal, yang kedua adalah pengeluaran pendapatan. Pengeluaran modal adalah biaya yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun periode akuntansi. Contohnya, pengeluaran untuk pembelian aktiva tetap, maka aktiva tetap tadi digunakan untuk lebih dari 1 tahun, maka dia termasuk pengeluaran modal. Yang kedua adalah pengeluaran pendapatan, adalah biaya yang mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran biaya tersebut. Misalnya biaya iklan, biaya tenaga kerja. Pembahasan selanjutnya adalah metode penentuan biaya produksi. Cara memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam biaya produksi. Ada dua, yang pertama adalah full costing, yang kedua adalah variable costing. Full costing adalah metode penentuan biaya produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam biaya produksi ditambah biaya non-produksi. Variable costing merupakan metode penentuan biaya produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam biaya produksi. Klasifikasi biaya menurut full costing dibandingkan dengan variable costing. Kita bisa melihat pada biaya produknya. Perhitungan full costing, biaya produk terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap. Perhitungan variable costing, biaya produknya terdiri 1. Bahan baku langsung, 2. Tenaga kerja langsung, dan 3. Overhead variabel. Biaya periode pada perhitungan full costing terdiri dari
beban penjualan, dan beban administratif. Sedangkan perhitungan variabel costing, biaya periodenya terdiri dari overhead tetap, beban penjualan, dan beban administratif. Apabila dilihat dari perbandingan ini, maka perlakuan overhead tetapnya berbeda. Apabila menggunakan perhitungan full costing, overhead tetap sebagai unsur biaya produk. Sedangkan apabila perhitungan variabel costing, perlakuan overhead tetapnya ada pada unsur biaya periode. Paham ya di sini bedanya? Perhitungan full costing digunakan untuk membuat laporan keperluan pihak eksternal karena sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Sedangkan perhitungan variabel costing digunakan untuk membuat laporan untuk keperluan pihak internal perusahaan.